Oke, sekarang kita akan mulai dengan lagu paling pertama yang Kak Alicia munculkan di buku, yaitu lagu Ode to Joy. Lagu Ode to Joy ini sangat terkenal, mungkin kalau kalian dengar melodinya langsung kalian tahu lagu ini. Kita lihat yang untuk treble clef dulu, yang tangan kanan. Jadi di sini, kalau kalian lihat, kita mulai dengan not ini, yaitu not yang berada di posisi sini. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan not ini. Kak Alicia nggak memberikan namanya, di sini sudah ada E, F, G, dan seterusnya. Kita hanya akan melihat, kalau misalkan kita punya rangkaian not seperti ini, maka fingeringnya baiknya akan seperti apa dan kenapa. Dia mulai dari not E, kemudian dilanjutkan F, G, kemudian dia turun kembali, kita lihat dia turunnya sampai ke C, ya kan? Dan kemudian tidak ada lagi yang lebih rendah dari C, tidak ada yang lebih tinggi dari G. Maka bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan mereka hanya akan berputar-putar di sini notnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa untuk lagu ini kita hanya akan berputar di 5 not ini. Berarti kita tidak perlu untuk memutar-mutar jari kita. Nanti untuk memutar ibu jari akan Kak Alicia ajarkan juga. Untuk sekarang kita hanya perlu untuk bermain di area ini saja. Maka langsung kita mulai. Kalian bisa melihat buku kalian untuk lebih jelasnya. Kak Alicia pegang bukunya di sini tapi mungkin agak kecil. Jadi kita mulai dari not pertama. Not pertama adalah E, ya kan? Kalau kalian lihat posisinya di sini, di garis, dia adalah ini. Oke, sekarang dia akan bergerak ke atas. Karena kita tahu bahwa nggak ada putaran, maka boleh kita langsung mulai dengan jari tengah di sini. Kemudian tinggal bergerak ke atas. Turun sampai jempol, seperti itu ya. Sama halnya dengan tangan kiri, hanya tangan kiri kita kan terbalik ya, jadi yang nanti C nya akan jatuh di kelingking, kemudian G nya akan jatuh di jempol, itu saja. Tapi range note-nya masih sama dengan yang ini, jadi kita nggak perlu memutar-mutar ibu jari. Kuncinya adalah ketika kalian bermain, jari-jari ini harus bermain di dalam posisi yang terasa nyaman. Kalau hanya untuk range pendek seperti ini, mungkin nggak begitu masalah ya. Jadi kita nggak perlu mikir terlalu banyak. Tapi nanti ketika range-nya sudah tinggi sampai ke kanan atau ke kiri, nah itu baru kita harus mulai pikirkan. Dan kombinasi not-notnya akan mulai lebih kompleks, lebih rumit lagi. Akan membutuhkan putaran-putaran yang mungkin kita perlu berpikir 2 kali sebelum kita memilih finger apa gitu. Nah itu kuncinya adalah harus nyaman dulu untuk bermain menggunakan jari-jari tersebut. Di video berikutnya kita akan melihat ke lagu yang lain. Kita akan coba lagi fingering seperti apa yang harusnya kita tentukan untuk lagu tersebut.